Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO angkuh bab 67. Akhirnya Bian melakukan meeting virtual di kamar karena Hanin yang enggan ditinggalkan. Kalau begini caranya, lebih baik tidak usah berangkat ke kantor, karena Hanin ikut pun nyatanya hanya numpang tidur saja. Saat Hanin benar-benar terlelap, baru Bian bisa kembali ke mejanya. Sengaja ia membuka lebar-lebar pintu kamar agar Hanin tidak ketakutan. Ia pun fokus dengan pekerjaan dan sesekali melirik Hanin yang masih betah bergulung dalam selimut. Ada untungnya juga memiliki kamar di ruang kerja seperti ini. Dulu Bian sering menggunakannya saat tidak pulang ke apartemen. Ia memilikinya bukan untuk melakukan hal yang macam-macam. Meski terkenal sebagai lelaki yang pandai merayu, namun Bian sangat setia pada istrinya. Saat jam makan siang, mau tidak mau Bian harus membangunkan Hanin, karena mereka akan pergi ke dokter. Hanin tidur cukup lama. "Bisa nggak besok aja mas? Aku malas banget," gumamnya masih dengan mata terpejam. "Nggak bisa sayang. Udah buat janji kan, biar tahu kondisi baik kita juga yuk. Apa mau digendong?" "Enggak, malu-maluin aja. Aku nggak sakit tahu." Hanin langsung bangkit. Ia duduk sebentar untuk mengumpulkan nyawanya. "Aku mau mandi," ujarnya lalu menatap Bian. "Mandi aja, alat mandi semua lengkap kok." "Kamu sering mandi di sini?" tanya Hanin penuh selidik. "Dulu aja sebelum kamu datang." Sebelah alis Hanin terangkat. "Sama siapa kamu biasa tidur di sini?" "Sendirilah. Nggak sama cewek lain kan?" Mendengar itu, tawa Bian langsung pecah. Ia sampai memegangi perutnya. Pertanyaan yang dilontarkan Hanin terdengar menggelikan. "Jangan ketawa, nggak ada yang lucu," sungguh Hanin lalu turun dari ranjang sambil menghentakkan kakinya kesal sebelum melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Bian geleng-geleng kepala. Gini amat ngadepin ibu hamil. Sebelum Hanin selesai, Bian gegas menghubungi Sherin dengan mengatakan jika ia tidak akan kembali lagi ke kantor setelah makan siang karena harus mengantar Hanin melakukan pemeriksaan lalu pulang. Padahal banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, namun demi Hanin itu bisa ditunda. Bian akan mengerjakannya nanti sampai di apartemen. Itu pun harus menunggu Hanin tidur. Jika tidak, maka ia akan terus direcoki. Berbulan-bulan menikah, namun Fikra dan Rumaisa masih belum terlihat dekat. Mungkin mereka masih membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa saling mengenal satu sama lain. Beruntung karena Rumaisa memang wanita penyabar yang tidak banyak menuntut pada Fikra. Tapi tidak seharusnya Fikra yang selalu ingin dimengerti. Lelaki itu juga harus mengerti bagaimana istrinya. Hari ini, jika bukan karena perintah Mami Safa, mungkin Fikra akan memilih tidur seharian. Padahal bisa saja ia menghabiskan waktu bersama dengan sang istri untuk jalan-jalan. Fikra harus didikte lebih dulu untuk melakukan ini dan itu. Ia seperti tidak memiliki inisiatif untuk memulai lebih dulu. Rumaisa yang sedang merapikan meja rias langsung membalikkan tubuhnya menghadap Fikra yang berada di ambang pintu kamar. "Iya mas, kamu sibuk nggak?" Pertanyaan konyol itu malah keluar dari Fikra. Basa-basi lelaki itu sungguh amatiran. Harusnya ia bicara dengan lebih romantis agar lebih berkesan. Fikra wajib belajar pada Papa Rafael agar tahu bagaimana caranya memperlakukan pasangan dengan baik dan memberikan sesuatu yang berkesan dan romantis. "Enggak kok mas, Mas Fikra butuh sesuatu." Fikra menggaruk tengkuknya yang tidak gatal merasa kikuk. Rumaisa masih menunggu Fikra menyelesaikan ucapannya. "Apa? Kamu mau nggak jalan-jalan?" Akhirnya kata itu lolos juga, padahal apa susahnya? Fikra bukan anak ingusan yang sedang jatuh cinta. "Jalan-jalan?" Rumaisa sampai mengulang karena tidak percaya dengan apa yang dikatakan Fikra. "Iya," Fikra mengangguk kecil. "Kemana mas?" "Terserah, kamu maunya kemana?" "Bebas kemana aja mas." "Ya udah, siap-siap Gi, aku tunggu di depan."
Rumah Isa mengangguk. Fikra menutup pintu kamar itu lalu menghela napas lega. Ia mengusap dadanya yang bertaut riuh. Hanya mengajak jalan-jalan saja Fikra sampai merasa tenaganya terkuras seperti ini. Ia menyeka keringatnya membasahi pelipis. Untung saja tertutup rambut. Jika tidak maka Rumah Isa akan melihat dan menyadari kegugupan Fikra. Kenapa senyum-senyum? Suara Papa Rafael membuat Fikra berjengit kaget. Kenapa emang? Gak boleh orang senyum? Boleh-boleh aja, tapi gak usah juga senyum-senyum sendiri kayak gitu. Jadi gak ngajak rum jalan. Papa Rafael memelankan suaranya, karena sadar saat ini mereka ada di kamar dan wanita itu ada di dalamnya. Fikra menarik tangan sang papa untuk menjauh dari kamar. Papa tuh ya ngomong di sana. Nanti kalau rum dengar aku yang malu. Pakai malu-malu segala. Kamu loh udah 3 bulan nikah masih aja gak bisa agresif. Jadi cowok tuh harus gerak duluan. Masa iya nunggu dipepet? Kalau gitu terus kapan papa punya cucu dari kamu? Nganunya aja sebulan sekali. Papa Rafael geleng-geleng kepala. Nanti dia takut kalau aku terlalu agresif. Dengar ya, setakut-takutnya cewek nanti juga bakalan lulu. Kalau udah lulu pastilah bakalan nempel terus. Gak percaya? Fikra menggelengkan kepalanya. Kalau nggak percaya ya coba aja sendiri. Jangan saling nungguin. Jadi cowok harus gentle dong. Papa Rafael melenggang meninggalkan Fikra yang masih berdiri mematung. Fikra harus meruntuhkan tembok ego yang membuatnya sulit untuk mendekatkan diri dengan Rumah Isa. Kali ini ia pergi menggunakan mobil karena tidak mungkin membonceng Rumah Isa menggunakan motor. Ia juga kasihan karena sudah pasti tidak akan nyaman. Kita makan dulu aja ya, Fikra memecah keheningan. Iya mas, maunya di mana? Tanya Fikra. Aku mau sate, jam segini ada nggak ya? Ada, tempat favorit aku. Jam segini udah buka kok. Kamu sering kesana berarti ya? Fikra mengangguk sekilas. Iya, tapi udah lama nggak kesana juga sih. Perbincangan mereka mengalir begitu saja. Meski bukan perbincangan yang serius, namun setidaknya itu bisa sedikit mengikis jarak meski hanya sedikit. Mobil yang membawa mereka sudah terparkir di depan kedai yang biasa didatangi oleh Fikra. Pengunjung belum terlalu banyak, jadi mereka bebas memilih tempat duduk. Namun tempat duduk kesukaan semua orang jelas ada di pojokan. Semua menunya enak, aku udah pernah nyobain semua soalnya. Mukbang sate. Rumah Isa terkekeh. Kuat banget kamu makan banyak. Biar kuat juga menjalani hidup yang kadang gak sesuai harapan, celetuknya. Wanita itu hanya geleng-geleng kepala lalu memilih menu yang akan dipesannya. Semua yang dilihat terlihat sangat menggoda. Pantas saja Fikra sampai memesan semuanya, pikir Rumah Isa. Tidak ada lagi obrolan di antara mereka. Setelah memilih pesanan, Fikra melirik tangan Rumah Isa yang berada di atas meja. Dengan memberanikan diri, ia meraih tangan itu dan menggenggamnya. Rumah Isa sampai tersentak karena sentuhan tiba-tiba itu. Kamu suka tempat kayak gini atau yang tertutup? Fikra kembali memecah keheningannya. Dua-duanya. Fikra langsung menoleh dan refleks melepaskan genggaman tangannya. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan awal yang bagus dari Fikra. Tapi di akhir cerita ini, kira-kira siapa yang membuat Fikra sampai melepaskan tangan Rumah Isa? Semakin menarik ya, dan semakin sweet. Pengantin baru yang nikah karena tidak cinta. Adakah teman-teman yang punya pengalaman? Mimin doakan langgeng ya. Amin. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya, bab 68. Bye.